Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di unit yang kedua atau tema yang kedua. Nah, di tema 2 ini kita akan belajar pelajaran agamanya apa-apa saja. Nih, Bu Sylvia sudah menuliskan. Pertama kita akan belajar tentang janji. Yang kedua, mustahil. Ketiga, taat. Keempat, kelahiran Yesus Kristus. Kelima, kabar yang membawa sukacita. Dan yang keenam, Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lebih khusus tentang janji. Oke, Bu Sylvia akan menjelaskan materi agama hari ini tentang janji yang ditepati. Nah, anak-anak, biasanya janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesepakatan antara dua atau lebih orang. Nah, di sini juga Ibu Sylvia ada taruh gambar janji. Biasa tuh kita pakai jari kelingking, kita membuat janji dengan orang lain tuh biasanya ditandai dengan jari kelingking kita dengan orang lain saling berkaitan atau saling mengait. Nah, janji juga biasanya tuh dilakukan lebih dari satu orang. Kalau cuma satu orang itu bukan janji. Janji itu dilakukan antara dua orang atau lebih dari itu. Nah, sekarang kita mau belajar lebih lanjut tentang janji Allah kepada manusia dan juga janji manusia kepada sesama manusia. Nah, di sini kita mau lihat nih, apa sih perbedaan antara janji Allah kepada manusia dan janji manusia kepada sesama manusia? Oke, ini perbedaannya ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah janji Allah. Yang sebelah kanan itu adalah janji manusia kepada sesama manusia. Nih, Sofia baca ya. Janji Allah kepada manusia sudah sangat pasti dan sangat kita ketahui bahwa janji Allah itu selalu ditepati atau selalu tepati. Terus akan terlaksana tepat pada waktunya. Yang ketiga, janji Allah itu benar, bukan janji yang bohong-bohong. Oke, berikut janji yang pasti. Janji yang Allah buat kepada manusia itu sangat pasti. Dan yang terakhir, pastinya janji Allah itu berpusat kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang berikut, janji manusia kepada sesama manusia. 1. Janji manusia itu bisa saja dilupakan. Yang kedua, terkadang tidak ditepati. Yang ketiga, terkadang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Berikut, berpusat kepada manusia, bukan berpusat kepada Allah. Nah, janji manusia ini kenapa kita katakan bahwa terkadang tidak ditepati? Mungkin saja pada saat kita mau menepati janji kita itu ada hal-hal yang membuat kita atau menghalangi kita tidak menepati janji itu. Misalnya, kita sakit. Hari ini kita berjanji dengan teman kita untuk mengerjakan PR bersama. Tapi saat itu juga kita sedang mengalami yang namanya sakit. Nah, akhirnya janji itu tidak bisa kita tepati. Itu contohnya. Bisa juga saat itu kalian sedang ada masalah sehingga janjinya tidak bisa ditepati saat itu juga. Makanya dikatakan terkadang tidak ditepati dan terkadang juga tidak terlaksana sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan atau apa yang sudah kita sepakati bersama dengan orang lain. Dan janji ini berpusat kepada manusia. Kenapa? Janji yang kita lakukan itu adalah sesama manusia, berarti yang kita lakukan itu berpusat kepada manusia, bukan berpusat kepada Allah. Beda, kalau janji Allah kepada manusia itu pasti berpusat kepada Allah. Nah, anak-anak, ini seperti yang sudah Ibu Sylvia katakan tadi bahwa janji manusia itu terkadang tidak ditepati. Pasti karena ada alasannya ya, bukan karena kita sengaja, atau terkadang memang kita sengaja, tapi terkadang juga ada alasannya, seperti sakit atau ada hal penting yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan pada saat itu juga, sehingga kita harus meninggalkan janji kita atau kita tidak menepati janji kita kepada orang yang sudah melakukan kesepakatan atau sudah melakukan janji bersama-sama dengan kita.
Nah, anak-anak, sekarang nih kita mau lihat contoh janji Allah kepada manusia, terlebih khususnya di sini kepada Abraham. Nah, di sini katakan bahwa ini adalah kisah mengenai keturunan Abraham. Jadi seperti yang kita ketahui, di devosi juga sudah kita dengarkan bersama bahwa Allah menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, atau dia akan memiliki banyak keturunan. Ini Sulfia baca ya. Ini adalah kisah mengenai keturunan Abraham yang dicatat di dalam Injil Matius. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Urutan tentang keturunan seseorang disebut juga dengan silsilah. Silsilah sangat penting dan dituliskan oleh Matius agar semua orang mengetahui bahwa Yesus benar-benar keturunan Abraham seperti yang dijanjikan Allah. Jadi di sini Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi keturunan yang sangat besar, dan dari keturunan Abraham itu akan lahir Yesus sebagai juru selamat kehidupan manusia. Nah, di sini tercatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di sini kita mau mengetahui nih, apakah janji Allah itu benar-benar ditepati atau tidak nih. Beribu tahun yang lalu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sangat sedih karena dosa yang memisahkan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya, Allah menjanjikan seorang juru selamat. Nah, di sini kita mau lihat bahwa Allah menepati janjinya kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nih, apakah Allah menepati janjinya kepada Abraham? Di sini Allah merencanakan bahwa melalui keturunan Abraham dan Raja Daud akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus, yang akan membebaskan manusia dari dosa. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Nah, berikut kita mau lihat nih, dari keturunan atau silsilah Abraham, kita mau lihat apakah janji Allah ini ditepati seperti yang sudah dikatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus dari keturunan Abraham atau tidak. Ini adalah daftar-daftar keturunan atau nama-nama keturunan dari Abraham. Pertama, pastinya dimulai dari Bapak Abraham ya. Lalu yang kedua, ini nanti kita akan lihat. Yang ketiga Yakub. Keempat Yehuda. Berikut Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai. Di bawah Isai ini ada lagi ya. Di atas Rehabeam juga ada. Kenapa Ibu Sylvia kasih kosong? Karena kita akan lihat. Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat. Nih, yang kedua Ishak. Jadi setelah Abraham itu pastinya anak-anak tahu Abraham punya anak atau punya keturunan namanya Ishak. Lalu Ishak memperanakan siapa? Yakub. Kemudian, nah di bawah Isai ini Daud. Habis Daud, Salomo. Nah ini adalah keturunan Bapak Abraham. Kita lanjut, masih banyak lagi ya. Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yekhonya, Sealtiel, Serubabel, Abihud, Asor, Sadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub. Nah, Yusuf. Anak-anak pasti tahu ya, Yusuf. Lalu Yusuf memperanakan Yesus. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa apakah benar-benar Allah menepati janjinya kepada Abraham atau tidak? Ya, Allah menepati janjinya bahwa dari keturunan Abraham akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus. Nih, anak-anak bisa lihat ya, yang terakhir adalah Yesus. Berarti di sini membuktikan bahwa janji Allah itu selalu ditepati.
Allah selalu menepati janjinya, dan janjinya itu benar dan akan terlaksana atau terlaksana. Jadi dari keturunan Abraham ini kita sangat percaya bahwa janji Allah itu selalu ditepati. Nah, anak-anak, ini adalah ayat hafalan. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Oke, anak-anak bisa berlatih ya untuk menyebutkan perbedaan janji Allah dengan janji manusia. Anak-anak harus bisa membedakannya. Dari video pembelajaran ini, anak-anak kembali lagi diingatkan bahwa janji Allah itu pasti dan selalu ditepati. Beda ya dengan kita manusia. Manusia terkadang tidak menepati janjinya karena ada hal-hal yang atau ada alasan yang mungkin pada saat itu kita tidak menepati janji kita. Oke, janji Allah selalu ditepati. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran agama kita di hari ini. Terima kasih. God bless you and I love you. Oke, anak-anak, sebelum Ibu Sylvia mengakhirinya, Ibu Sylvia lupa. Anak-anak, dari pelajaran janji ini, anak-anak harus belajar untuk menepati janjinya di rumah kepada orang tua ataupun kepada guru di sekolah. Kita harus belajar untuk menjadi anak-anak yang taat untuk menepati janji kita kepada orang lain. Oke, bye-bye.